Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabrina Dara Effendi dari Sekretaris Internal Sun Chapter Probolinggo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai interaksi sosial di era digital. Pada video kali ini, terdapat 4 fokus pembahasan yang akan saya jabarkan nanti. Di antaranya yang pertama, era industri 4.0, yang kedua, makhluk sosial, yang ketiga, mengenai aspek psikologis, dan yang keempat, mengenai dampak yang terjadi. Nah, di sini kita masuk mengenai pembahasan pertama, yaitu apa sih era industri 4.0. Nah, revolusi 4.0 merupakan era penerapan teknologi modern seperti fiber teknologi dan integrated network atau sistem jaringan yang terintegrasi. Saat ini, industri 4.0 sering digemakan oleh banyak orang, tetapi masih banyak masyarakat yang belum mengerti apa itu industri 4.0. Istilah pertama kali, industri 4.0 ini digemakan pada Hannover Fair tanggal 4-8 April 2011. Istilah ini digunakan oleh pemerintah Jerman untuk memajukan bidang industri ke tingkat selanjutnya dengan bantuan teknologi. Nah, secara singkat, pelaku industri di era industri 4.0 ini membiarkan komputer saling terhubung dan berkomunikasi satu sama lain yang akhirnya dapat membuat keputusan tanpa adanya keterlibatan manusia. Kombinasi dari sistem fisik cyber, Internet of Things atau IoT, dan Internet of System membuat industri 4.0 menjadi mungkin serta dapat membuat pabrik pintar menjadi kenyataan. Di Indonesia sendiri, perkembangan industri 4.0 sangat didorong oleh Kementerian Perindustrian. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan agar Indonesia dapat bersaing dengan negara lain di bidang industri. Indonesia juga tentunya harus mengikuti tren industri 4.0 ini. Dan Indonesia saat ini telah melakukan beberapa peningkatan, di antaranya yaitu otomatisasi, komunikasi mesin to mesin, komunikasi human to mesin, AI, serta pengembangan teknologi berkelanjutan. Seperti gambar yang terdapat di samping ini, era industri 4.0 telah memudahkan setiap manusia untuk dapat berkomunikasi dengan satu dan yang lainnya. Dalam genggaman satu handphone saja, kita dapat melakukan berbagai aktivitas secara mandiri. Tentunya, hal inilah yang membuat interaksi kita dengan orang lain itu minim atau jarang dilakukan karena berbagai kemudahan yang telah disediakan di handphone kita. Nah, selanjutnya pembahasan kedua mengenai makhluk sosial. Nah, apa sih makhluk sosial itu? Nah, manusia ini yaitu menjadi makhluk sosial, artinya manusia sebagai warga masyarakat yang selalu membutuhkan manusia lain. Nah, dengan adanya revolusi digital, revolusi industri 4.0 ini yang memudahkan manusia berkomunikasi dengan satu sama lain, nah ini mengakibatkan manusia tersebut jarang melakukan interaksi sosial secara langsung dengan masyarakat di sekitarnya. Selanjutnya kita akan lebih dalam membahas mengenai interaksi sosial di era digital. Berbagai kemudahan teknologi saat ini ditawarkan oleh industri 4.0. Hal ini membuat masyarakat kurang berinteraksi melalui tatap muka secara langsung, sehingga setiap individu perlu upaya khusus untuk menghadapinya. Jika tidak, maka dapat menimbulkan masalah pada aspek psikologis tiap individu tersebut. Selanjutnya kita masuk dalam pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai aspek psikologis. Nah, psikologi merupakan ilmu yang mengkaji perilaku manusia dan proses mental manusia, serta mempelajari pengaruh kondisi mental organisme dan lingkungan eksternal individu.
Nah, dari psikologi tersebut terdapat 3 aspek psikologi yang meliputi kognitif, emosi, dan sosial. Dari ketiga aspek tersebut, kepribadian manusia didasarkan pada apa yang telah dipikirkan, dirasakan, dan juga apa yang akan diperbuat. Nah, lalu apa sih yang membuat era digital ini berpengaruh terhadap psikologis? Jadi saat ini teknologi menjadi salah satu faktor yang besar yang mempengaruhi kehidupan manusia. Tentu setiap kita beraktivitas, kita selalu membutuhkan handphone di era seperti ini. Nah, terlebih juga Indonesia telah memasuki revolusi industri 4.0. Sehingga perubahan lingkungan sosial yang ditimbulkan akibat adanya teknologi ini dapat mempengaruhi hubungan di antara kita sesama masyarakat. Nah, di sini terdapat suatu kalimat, interaksi yang berubah karena teknologi kemungkinan besar akan mengubah identitas sosial. Dan jadi, dari canggihnya teknologi tersebut membuat masyarakat kerap kali mengandalkan gadget atau handphone untuk melakukan segala sesuatunya. Jadi saat ini kita dapat melakukan online shopping, Zoom meeting, atau online meeting melalui beberapa aplikasi yang ada, sehingga hal tersebutlah yang mengurangi aktivitas kita untuk bertemu atau untuk bersosialisasi secara langsung dengan teman-teman atau kerabat kita di sekitar. Nah, di sini manusia telah menjadi spesies baru, hidup terasing, berjarak, dan tanpa hati. Nah, inilah yang terjadi di dalam kehidupan kita saat ini. Semua telah berubah karena adanya kemajuan teknologi pada era industri 4.0. Era digital telah menciptakan ruang baru bagi manusia, tentu saja. Karena ruang baru itu mengalihkan berbagai aktivitas manusia, baik itu politik, sosial, ekonomi, kultural, spiritual, maupun orientasi seksual, yang semula berada di dunia nyata, kini beralih ke dalam dunia maya. Jadi seperti berbelanja tadi, awalnya kita dapat berbelanja secara langsung di toko-toko, namun dengan adanya kemajuan teknologi, kita dengan mudah dapat berbelanja kebutuhan yang kita inginkan tanpa keluar, hanya dalam menggunakan gadget kita masing-masing. Nah, dari adanya kemajuan pada industri 4.0 ini mengakibatkan interaksi sosial semakin berkurang, sehingga kita cenderung individualis terhadap sesama. Jadi dari seperti yang terdapat pada gambar, jadi semua saat ini sibuk dengan handphone masing-masing meskipun kita dalam suatu lingkup yang sama atau dalam ruangan yang sama. Bahkan terlihat di situ di dalam suatu keluarga, mereka yang duduk di dalam suatu kursi namun sibuk dengan gadget mereka masing-masing. Nah, jadi inilah yang harus kita perbaiki agar kita bisa masih tetap saling bersilaturahmi dengan sesama. Nah, di sini untuk mengatasinya kita dapat berkumpul. Tidak selalu harus online meeting, sekalipun kita bisa melakukan offline meeting di kantor, ataupun saat ada acara tertentu kita langsung dapat menuju rumah saudara kita tanpa mengucapkan lewat handphone atau via gadget. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai interaksi sosial di era digital ini.
apabila ada kesalahan kata yang saya ucapkan. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.